Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan integer programming, fungsi maksimumkan, penentuan jumlah produksi mie telur dan mie ayam yang optimal. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eni Aryani. Kelompok 2, Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, genap 2024-2025. Berikut anggota kelompok 2, dengan saya sendiri, Adelia Wanda Meswari, NPM 230320101064 sebagai ketua. Saya, Kusulica Octavia, dengan NPM 230320101054 sebagai Wakil Ketua. Saya Gita Cahaya Kurniawati dengan NPM 2303201071 sebagai anggota. Saya Muhammad Syifat Jamsa, NPM 23032010069 sebagai anggota. Selanjutnya, studi kasus. Perusahaan Selalu Maju Terus adalah sebuah perusahaan yang memproduksi mie kering, di mana ada dua jenis produk mie yang diproduksi, yaitu jenis mie telur dan mie ayam. Masing-masing produk tersebut melalui tahapan proses, yaitu pembuatan adonan dan pengeringan. Waktu yang diperlukan untuk pembuatan adonan mie telur adalah 6 jam, sedangkan untuk mie ayam adalah 5 jam. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk pengeringan mie telur adalah 2 jam, sedangkan untuk mie ayam adalah 3 jam. Perusahaan tersebut hanya mempunyai waktu pembuatan adonan adalah 31 jam per minggu, dan waktu pengeringan adalah 17 jam per minggu. Mie telur menghasilkan keuntungan Rp4.000 per kilo, sedangkan mie ayam menghasilkan keuntungan Rp6.000 per kilo. Berapa banyak mie telur dan mie ayam yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan yang maksimal? Selesaikan persoalan tersebut dengan integer programming method. Kemudian penyelesaian. Jenis mie telur membutuhkan waktu 6 jam pembuatan adonan, 2 jam pengeringan, dengan keuntungan per kilo yaitu Rp4.000. Jenis mie ayam membutuhkan waktu 5 jam pembuatan adonan, 3 jam pengeringan, dengan keuntungan per kilo yaitu Rp6.000. Untuk kapasitas maksimum tahapan proses jam per minggu, pada pembuatan adonan yaitu 31 jam, pengeringan 13 jam. Formulasi dari persoalan, persoalan 1.b, fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp6.000 X2, batasan-batasan, 6X1 ditambah 5X2 lebih kecil sama dengan 31, 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 13, X1, X2 lebih besar sama dengan 0, dan bilangan bulat. Kemudian dapat dilihat dari grafik berikut, terdapat dua garis. Untuk garis merah merupakan garis dari persamaan 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 31. Untuk garis biru merupakan garis dari persamaan 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 13, dengan visible area yaitu pada titik A, B, dan C. Selanjutnya yaitu mencari titik A, diketahui X1 sebesar 0 dan X2 sebesar 4,3, maka nilai Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp6.000 X2 sama dengan Rp4.000 dikali 0 ditambah Rp6.000 dikali 4,3 sama dengan Rp25.800. Untuk titik B, akan kita lakukan eliminasi pada persamaan 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 31 dikalikan 1, sama dengan 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 31. Dan persamaan 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 13, dikalikan 3, sama dengan 6X1 ditambah 9X2 sama dengan 39. Lalu dihasilkan min 4, X2 sama dengan min 8, X2 sama dengan 2. Lalu kita substitusikan kepada persamaan 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 31, 6X1 ditambah 5 dikalikan 2 sama dengan 31, X1 sama dengan 3,5. Maka nilai Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp6.000 X2 sama dengan Rp4.000 dikalikan 3,5 ditambah Rp6.000 dikalikan 2 sama dengan Rp26.800. Selanjutnya, untuk titik C diketahui X1 sebesar 5,16 dan X2 sebesar 0. Maka nilai Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp6.000 X2 sama dengan Rp4.000 dikalikan 5,16 ditambah Rp6.000 dikali 0 sama dengan Rp20.640.
Selanjutnya, pada persoalan 1 dipilih nilai Z yang terbesar yaitu pada titik B, namun X1 ditemukan bahwa belum merupakan nilai yang integer, sehingga dilakukan pencabangan pada persoalan 1 di X1. X1 sama dengan 3,5, K sama dengan 3, yang merupakan pembulatan ke bawah dari nilai X1 sama dengan 3,5. K plus 1 sama dengan 4, yang merupakan pembulatan ke atas dari nilai X1 sama dengan 3,5. Pada persoalan 2, titik D, dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp6.000 X2, batasan-batasan 6X1 ditambah 5X2 lebih kecil sama dengan 31, 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 13, X1 lebih kecil sama dengan 3, X1, X2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Bisa dilihat pada grafik bahwa nilai X1 kurang dari sama dengan 3 ditarik garis lurus sehingga menghasilkan perpotongan antara garis X1 sama dengan 3 dengan garis biru 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 13. Sehingga didapatkan 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 13, 2 dikalikan 3 ditambah 3X2 sama dengan 13, X2 sama dengan 2,3. Didapatkan nilai Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp6.000 X2 sama dengan Rp4.000 dikalikan 3 ditambah Rp6.000 dikalikan 2,3 sama dengan Rp25.800. Selanjutnya, pada persoalan 3, yaitu titik E, dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan Rp4.000 X1 plus Rp6.000 X2, dengan batasan-batasan 6X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 31, 2X1 plus 3X2 lebih kecil sama dengan 13, X1 lebih besar sama dengan 4, X1, X2 lebih besar sama dengan 0, dan bilangan bulat. Sehingga diperoleh garis pada X1, pada grafik dengan nilai X1 lebih dari 4, ditarik garis lurus, maka diambil titik perpotongan dengan garis merah, yaitu persamaan 6X1 plus 5X2 sama dengan 31, karena merupakan daerah visible. Sehingga disubstitusikan ke persamaan 6X1 plus 5X2 sama dengan 31, 6 kali 4 plus 5X2 sama dengan 31, X2 sama dengan 1,4. Sehingga diperoleh nilai Z sama dengan Rp4.000 X1 plus Rp6.000 X2 sama dengan Rp4.000 dikali 4 plus Rp6.000 dikali 1,4 sama dengan Rp24.400. Selanjutnya, pada persoalan 2, dipilih pada titik D. Namun, pada X2 ditemukan angka yang belum integer, sehingga dilakukan branching pada persoalan 2 di titik X2. Dengan X2 sama dengan 2,3, K sama dengan 2, karena pembulatan ke bawah dari angka 2,3, dan K plus 1 sama dengan 3, karena pembulatan ke atas dari angka 2,3. Selanjutnya, pada persoalan 4, yaitu titik F, dengan fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan Rp4.000 X1 plus Rp6.000 X2, dengan batasan-batasan 6X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 31, 2X1 plus 3X2 lebih kecil sama dengan 13, X1 lebih kecil sama dengan 3, X2 lebih kecil sama dengan 2, X1, X2 lebih besar sama dengan 0, dan bilangan bulat. Sehingga diperoleh garis pada X2 pada grafik dengan nilai X2 kurang dari 2, ditarik lurus, maka diambil titik perpotongan dengan garis coklat, yaitu X1 sama dengan 3, karena merupakan daerah visible. Sehingga didapatkan nilai Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp6.000 X2 sama dengan Rp4.000 dikali 3 ditambah Rp6.000 dikali 2 sama dengan Rp24.000, di mana ini adalah calon solusi. Pada persoalan 5, yaitu titik G, fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp6.000 X2 dengan batasan-batasan 6X1 ditambah 5X2 lebih kecil sama dengan 31, 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 13, X1 lebih kecil sama dengan 3, X2 lebih besar sama dengan 3, X1, X2 lebih besar sama dengan 0, dan bilangan bulat. Bisa dilihat pada grafik bahwa nilai X2 lebih besar sama dengan 3, ditarik garis lurus dan berpotongan dengan garis 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 13, sehingga 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 13, 2X1 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 13, X1 sama dengan 2. Sehingga didapatkan nilai Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp6.000 X2 sama dengan Rp4.000 dikali 2 ditambah Rp6.000 dikali 3 sama dengan Rp26.000, di mana ini adalah calon solusi.
Setelah persoalan-persoalan dikerjakan, maka diperoleh gambaran kondisi akhir yang optimal, yaitu pada persoalan pertama, diperoleh nilai Z sama dengan Rp26.800, dengan X1 sama dengan 3,5 dan X2 sama dengan 2. Kemudian, pada persoalan pertama, di mana dengan branching X1 lebih kecil sama dengan 3, dan X1 lebih besar sama dengan 4, diperoleh persoalan 2 dan persoalan 3. Pada persoalan kedua, diperoleh nilai Z sama dengan Rp25.800 dengan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2,3. Pada persoalan 3, diperoleh nilai Z sama dengan Rp24.400 dengan X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 1,4. Kemudian, pada persoalan 2, di mana dengan branching X2 lebih kecil sama dengan 2 dan X2 lebih besar sama dengan 3, diperoleh persoalan 4 dan persoalan 5. Pada persoalan keempat, diperoleh nilai Z sama dengan Rp24.000 dengan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2, di mana persoalan 4 adalah calon solusi. Kemudian pada persoalan 5, diperoleh Z sama dengan Rp26.000 dengan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3, di mana ini adalah solusi. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu, perusahaan maju terus sebaiknya memproduksi mie telur sebanyak 2 kg dan mie ayam sebanyak 3 kg agar memperoleh total keuntungan yang maksimum, yaitu Rp26.000. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.